semua ya. Pinjol-pinjol ini nggak perlu dibayar ya, karena tidak masuk silik OJK dan juga tidak ada DC lapangan. Nah, itu semua kan yang kalian cari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Di video kali ini saya ingin membawakan tema, yaitu daftar pinjol legal OJK yang tidak ada DC lapangan dan tidak masuk BI checking atau slik OJK dan tidak usah lagi dibayar. Namun sebelum saya membahasnya lebih lanjut, ada baiknya buat teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, pastikan kalian sudah mensupport saya dengan cara mensubscribe channel ini dan juga menekan tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya itu mengupload video-video terbaru, informasi-informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa untuk menonton videonya sampai habis agar kalian itu tidak gagal paham dan menjadi paham, teman-teman semua ya. Baik, di sini saya mengajak kalian semua, teman-temanku ya, ngobrol santai sambil ngopi. Sebentar saya ngopi dulu teman-temannya, sambil ngopi kita ngobrol-ngobrol. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena saya buatnya video ini malam, jadi saya setelah jualan baru saya setelah saya dagang malam, saya bikin video untuk kalian semua, sekalian menginformasikan buat kalian semua ya. Pinjol-pinjol ini nggak perlu dibayar ya, karena tidak masuk silik OJK dan juga tidak ada DC lapangan. Nah, itu semua kan yang kalian cari, yang kalian takutkan, DC lapangan, silik OJK ya teman-temanku semua. Walaupun kalian itu sudah ditindas-tindas, sudah diintimidasi oleh pihak DC-DC pinjol, kalian masih selalu menanyakan seputar DC lapangan, BI checking ya. Teman-temanku, pinjolnya itu legal atau ilegal ya. Nah, kalau kasusnya sudah menimpa kalian itu sudah diancam-ancam, diteror, bahkan disebar datanya, jangankan pinjol ilegal, pinjol legal pun tidak perlu lagi dibayar, teman-temanku ya. Nah, di sini saya sudah merangkum semua pinjol-pinjol, daftar pinjol legal yang memang sering melakukan pengancaman ya, sering melakukan penyebaran data. Karena seperti di video sebelumnya saya sudah mencabarkan tentang definisi penyebaran data itu seperti apa, bukan hanya foto KTP kita, foto selfie kita disebar ke sosial media ya teman-teman ya. Bentuk penyebaran data itu berbentuk informasi pun itu sudah bentuk penyebaran data kalau disebarkan di luar daripada kondar kita ya teman-temanku. Misalkan mereka itu menghubungi nomor yang di luar kondar untuk menagih hutang kita, itu sudah suatu bentuk penyebaran data. Nah, sampai sini saya harap kalian paham. Nah, nanti berikutnya saya akan sebutkan pinjol-pinjol mana saja yang melakukan penagihan-penagihan yang sangat ekstrim, bahkan mencaci maki, bahkan menggunakan bahasa-bahasa yang tidak senonoh. Mereka menggunakan cacian, bahasa-bahasa binatang, teman-teman ya. Ya, saya di sini berbicara mewakili hati kalian semua, mewakili kesakit-hatian kalian semua, karena apabila kalian itu dicaci maki oleh pihak-pihak pinjol, maka saya orang yang terlebih dahulu merasakan sakitnya. Karena kalian itu saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air ya. Kita jangan mau dijajah oleh pinjol-pinjol ini, teman-teman ya. Jadi saya menurut kalian, apakah saya salah kalau meluapkan emosi saya sambil memberikan informasi kepada kalian bahwasanya pinjol-pinjol ini tidak usah lagi dibayar? Karena ini berdasarkan kumpulan data-data yang masuk ke saya itu dari teman-teman kita semua, baik yang melalui komentar di channel ini maupun yang melalui WhatsApp pribadi saya yang sudah saya share di deskripsi channel ini, teman-teman ya. Saya itu sebetulnya bisa lembut tergantung daripada topik yang akan saya bawakan. Tapi kalau sudah menyangkut harga diri, karena ini harga diri kita semua, teman-teman ya.
kalian sudah diancam-ancam oleh pihak pinjol, kalian diintimidasi, disebar data, itu saya tidak bisa tinggal diam. Semoga dengan celotehan saya, ocehan saya seperti ini, video ini sampai ke depan OJK dan mereka mempunyai reaksi atau tindakan yang jelas untuk mengontrol lagi pinjol-pinjolnya, apakah benar yang mereka lakukan seperti itu. Makanya saya selalu menghimbau buat saudara-saudaraku semua yang merasa dirinya dirugikan oleh pihak pinjol dengan disebar datanya atau mungkin diancam ataupun didatangi oleh DC pinjol dengan cara dicaci maki, kalian itu saya himbau kalian harus mendokumentasikan ya. Kalau itu berbentuk chat, kalian itu screenshot. Kalau bentuk penagihan datang ke rumah, DC lapangan datang ke rumah memaki-maki, kalian videokan dan simpan. Itu sebagai nanti senjata kita ya teman-teman ya. Baik, saya itu akan sebutkan ya, pinjol-pinjol mana saja sebetulnya, yang daftar pinjol legal mana saja yang tidak layak untuk dibayar ya. Karena sudah tahu tadi alasannya di depan saya sudah jelaskan ya teman-teman. Baik, saya akan sebutkan ya. Di sini ada Shopee ya, Shopee baik itu pay later atau es pinjamnya ya. Siapa yang pernah ditagih dengan cara kasar oleh Shopee pay later ataupun es pinjam? Silahkan komentar. Nah, berikutnya ini yang tidak kalah trennya ya, yang memang sering dan paling sangat sering lah ini ada aku laku ya. Mungkin kalau kalian mempunyai pengalaman ditagih dengan cara yang tidak wajar dan juga didatangi dengan cara dicaci maki, silahkan komentar. Kalau ada memang barang buktinya nanti kita up bareng-bareng ya. Berikutnya ini pinjol baru, pinjol legal baru. Awalnya itu lemah lembut teman-teman, akhir-akhir ini mereka itu melakukan juga penagihan-penagihan yang sangat ekstrim ya, yaitu ada cairin ya. Cairin itu juga sangat ekstrim. Berikutnya ada kami, dan berikutnya ada kredit pintar, dan berikutnya ada Easy Cash, berikutnya Tunaiku. Nah, Tunaiku ini mulai ikut-ikutan, padahal waktu itu pertama kali aku lakoni launching itu cara penagihannya pun sangat santuy ya, dan juga tingkat gagal bayarnya itu kecil karena memang dari cara penagihannya pun lembut, cara mengingatkan pun lembut ya teman-teman. Makanya rasa ingin membayar nasabah itu sangatlah tinggi, dan mereka itu merasa berdosa, merasa bersalah apabila tidak membayar, karena dari pihak Tunaiku sendiri itu sangat santuy, kalau santai ya kalau menagih ya teman-teman ya. Berikutnya itu ada Indodana ya, Indodana. Karena sudah banyak kasusnya pinjol-pinjol ini, baik yang pinjol kecil dan pinjol besar. Kalau yang saya sebutkan ini pinjol-pinjol besar semua ya, karena masih aktif mencairkan uang ya teman-teman. Nah, berikutnya itu ada Julo. Julo juga seperti itu. Awal-awal dia keluar itu sangat santuy untuk menagih ya teman-teman. Dan berikutnya ada Kredivo. Nah, itu tadi pinjol-pinjol legal OJK yang besar, yang masih aktif mencairkan dana tapi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sepatutnya mereka lakukan. Nah, itulah tadi daftar-daftar pinjol legal OJK yang tidak usah dibayar, tidak ada DC lapangan, dan tidak masuk BI checking. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu tidak ada DC lapangan dan tidak masuk BI checking. Nah, sebetulnya ini pinjol mempunyai DC lapangan dan juga masuk SLIK OJK. Kenapa saya bilang tidak masuk? Supaya kalian tidak memikirkan itu BI checking atau SLIK OJK dan DC lapangan ya teman-teman ya, karena kita sudah mempunyai dasar yang sangat kuat untuk tidak membayar pinjol-pinjol ini teman-teman. Apa dasarnya? Ya karena penagihannya yang ekstrim dan melakukan penyebaran data. Jadi kalau kalian pengen galbay, tidak usah memikirkan yang namanya BI checking, DC lapangan. Namanya BI checking nanti itu bisa hilang selama 2 tahun, paling lama itu 5 tahun, tergantung dari tingkat hutang kalian semua ya. DC lapangan sebisa mungkin kalian tidak usah menemuinya teman-teman ya. Kalau misalkan kalian lihat, kalian intip dari jendela seperti ini, dari jauh mereka sudah nongol ya, dengan lagak-lagak sombongnya teman-teman, tidak usah ditemuin ya, apapun alasannya. Nah, itulah kenapa saya bilang tidak masuk SLIK OJK dan tidak mempunyai DC lapangan. Itu biar membooster mental kalian, tambah semangat. Bukan berarti saya ingin membodohi kalian, tidak.
Karena kalau saya itu sering menakut-nakuti kalian, maka mental kalian itu akan down, akan rontok teman-temannya. Kalau saya itu membooster dengan cara tidak ada, karena yang selama ini kalian takutkan itu, yang kalian takuti itu DC lapangan, BI checking, slik OJK itu ya kan, slik OJK, BI checking itu kan sama-sama aja teman-temannya, dan DC lapangan. Makanya saya bilang tidak ada. Kalau memang kita mau galbay, tidak usah memikirkan itu, ya. Apakah kalian mau keluarga kalian hancur karena sudah banyak yang dirusak oleh pinjol? Ada juga saudara-saudara kita yang bercerai, bahkan ada yang kehilangan nyawa gara-gara terlilit pinjol-pinjol ini teman-teman ya. Makanya buat teman-temanku yang masih sadar ini ya, jangan sampai terjadi pada diri kalian. Sebelum itu terjadi, makanya galbaikan semua pinjol-pinjol kalian apabila kalian memang sudah tidak memiliki uang untuk membayar hutang-hutang pinjol kalian. Jangan mau untuk menjual harta benda kalian hanya untuk membayar pinjol kalian, karena ingat, keluarga kalian masih membutuhkan kalian ya teman-temanku semua. Saya rasa sampai di sini teman-temanku bisa paham ya teman-temannya apa maksud dari kata-kata saya tadi yang bilang tidak masuk slik OJK dan juga tidak ada DC lapangan. Saya sudah jelaskan ya, daftar pinjol yang tidak layak untuk dibayar teman-teman ya, tidak punya DC lapangan dan juga tidak masuk slik OJK. Dari saya itu aja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol. Tetap stay galbay.